Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh umat Islam di penjuru dunia selalu memperingati Hari Raya Idul Adha, atau biasa disebut dengan istilah Hari Raya Haji. Namun, ikhwani rahimakumullah, apakah kalian mengetahui sejarah di balik adanya Hari Raya Idul Adha? Hari Raya Idul Adha dikenal dengan istilah Hari Raya Haji karena pada saat itu umat muslim yang sedang melakukan haji, mereka menunaikan ibadah wukuf di padang Arafah. Mereka menggunakan pakaian serba putih, yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram melambangkan persamaan pandangan hidup maupun persamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tanpa membeda-bedakan satu sama lain, mereka fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menggambarkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di samping Hari Raya Idul Adha dinamakan dengan Hari Raya Haji, Hari Raya Idul Adha juga dinamakan Hari Raya Kurban. Hari Raya Idul Adha juga tak lepas dengan adanya pensyariatan untuk memotong hewan kurban. Hal ini menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang belum mampu untuk menunaikan haji. Allah mengasih kesempatan mereka untuk berkurban sebagai simbol cinta kepada Allah. Alkisah di zaman pensyariatan hewan kurban, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mempunyai satu putra, Nabi Ishak alaihissalam, beliau menanti-nanti putra keduanya. Setelah 80 tahun beliau bersabar, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai beliau seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika beliau menginjak usia remaja, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Alangkah kaget Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bangun dari tidurnya. Beliau merasa gundah gulana akan beratnya syariat atau wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami azbahuka." Aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah apa yang engkau lihat. Lantas tanpa berat hati, tanpa perasaan marah, tanpa perasaan gundah gulana, Nabi Ismail menjawab dengan tegas, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail berserah diri kepada ayahnya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam betapa sedihnya saat hari H penyembelihan, saat tanggal 10 Dzulhijjah, beliau akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi dengan kejadian itulah, pada saat hari H penyembelihan Nabi Ismail, seketika itu malaikat Jibril alaihissalam mengganti Nabi Ismail dengan domba yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini pula pensyariatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berkorban pada saat hari raya Idul Adha. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.